Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptiah Widianti dengan NIM 858344968, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Banjarmasin, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan tema simbiosis. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah alat tulis, kedua buku berisi tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Simbiosis umumnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada parasitisme, 2 komensalisme, dan 3 mutualisme. Parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya akan merasa dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan benalu, di mana benalu menempel pada pohon jambu dan menyerap makanan dari inangnya, sehingga benalu merasa diuntungkan sementara pohon jambu merasa dirugikan. Contoh lainnya adalah nyamuk, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapatkan darah sebagai makanan, sedangkan manusia dirugikan karena bisa merasa gatal bahkan berisiko tertular oleh penyakit. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang dapat kita temukan di alam sekitar adalah lumut yang menempel pada batang pohon kopi, yang mana lumut mendapatkan tempat hidup yang lembab dan aman untuk dapat tumbuh, sementara pohon kopi tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh kehadiran lumut tersebut. Contoh selanjutnya adalah tumbuhan sisik naga yang menempel pada pohon pinang. Sisik naga memperoleh tempat yang cukup cahaya dan udara yang berkembang, sementara pohon pinang tidak terpengaruh oleh keberadaannya. Hal serupa juga terjadi pada tumbuhan sisik naga yang menempel pada pohon sengon, yang mana tumbuhan sisik naga memanfaatkan batang pohon sebagai tempat hidup tanpa merugikan maupun menguntungkan pohon sengon. Selain itu juga ada tumbuhan paku yang hidup dan menempel pada batang pohon sawit, yang mana menunjukkan bahwa tumbuhan paku hanya menggunakan pohon sawit sebagai tempat tumbuh tanpa mengambil nutrisi dari pohon tersebut, sehingga pohon sawit tidak merasa dirugikan. Selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Adapun contoh dari simbiosis mutualisme terjadi pada kupu-kupu dan bunga, yang mana kupu-kupu dan bunga dapat saling membantu. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya saat kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, sehingga bunga dapat berkembang biak dengan lebih efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa simbiosis menunjukkan bagaimana makhluk hidup dapat saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana pada simbiosis parasitisme satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Pada simbiosis komensalisme satu pihak mendapatkan manfaat tanpa mempengaruhi pihak lainnya. Sedangkan pada simbiosis mutualisme kedua makhluk hidup saling diuntungkan.
Sehingga dari ketiga jenis simbiosis ini kita dapat memahami bahwa hubungan antar makhluk hidup akan sangat beragam, dimulai dari yang merugikan hingga yang saling memberikan manfaat. Dan semuanya dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam kita.